Baik, di ruang Zoom meeting sudah ada kurang lebih 74 Bapak Ibu PIC Badan Usaha yang sudah join, dan mengingat waktu sudah pukul 11:05, mungkin langsung saja kita mulai untuk sosialisasi RO mendengar hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu PIC semuanya. Perkenalkan, saya Bella, dan hari ini kita akan mendengarkan terkait sosialisasi RO mendengar, topik yang berbeda dari topik yang sebelumnya. Namun Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak akan menjadi MC, namun nanti akan dibantu MC-nya dari bidang mutu, yaitu ada Mbak Putri. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan untuk menyimak terkait sosialisasi hari ini. Jadi selanjutnya nanti di akhir seperti biasanya Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan, karena nanti akan dibuka sesi tanya jawab baik via kolom chat maupun via open cam. Monggo nanti sambil menyimak materi hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Yusufa Ibnu dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati Husada terkait sisi iuran biaya di fasilitas kesehatan. Monggo Bapak Ibu bisa menyimak semuanya, dan langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke MC hari ini. Ada Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Halo, selamat siang Mbak Bella. Suara saya terdengar ya? Suara terdengar jelas. Baik, mungkin langsung saja saya kembalikan ke Mbak Putri selaku MC hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Mbak Bella. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu PIC dari Badan Usaha Semalang Raya ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan RO Mendengar. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri dari bagian kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Pada hari ini sesuai dengan brosur atau flyer yang sudah dibagikan di Bapak Ibu ya di grup. Jadi pada hari ini RO mendengarnya temanya terkait selisih iuran atau selisih biaya yang ada di Vaskes sesuai dengan topiknya nih. Topiknya adalah berobat pakai BPJS Kesehatan di Vaskes masih ada selisih iuran, yuk kupas tuntas. Nah, tentunya hari ini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa nih Bapak Ibu, mohon izin. Ada Dr. Yusufa Ibnu Sina, Direktur dari RSIA Melati Husada. Selamat siang dokter, suara saya terdengar? Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang. Suara Sehat ya saya dok? apakah jelas? Ah, jelas dok, sudah jelas. Sehat Baik, ya terima dok? kasih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya dokter. Dikala Oke. kepadatannya aktivitas sudah menyempatkan hadir nih untuk sharing bersama BPJS Kesehatan dan juga PIC dari Badan Usaha. Oke, dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Gandung Sujatmiko selaku Kepala Bagian dari Mutu Pelayanan Kepesertaan. Selamat siang Bapak Gandung. Selamat siang, Mbak. Suara saya Baik. sudah masuk terdengar jelas ya? Sudah terdengar Bapak Gandung. Terima kasih juga atas kesempatan yang sudah hadir. Jadi Bapak Ibu pada siang hari ini 1 jam ke depan kita akan sharing ataupun nanti semacam talk show terkait materi yang nanti akan disampaikan. Materinya yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Gandung Sujatmiko terkait bagaimana sih alur pelayanan menggunakan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan. Nanti Bapak Ibu juga monggo tadi boleh nih disimak jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan di akhir. Baik, nanti selanjutnya yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Yusufa untuk materi selanjutnya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, dipersilakan kepada Bapak Gandung terlebih dahulu untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Bapak Gandung. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Dok. Kita bertemu kembali nih di kesempatan Selamat pagi, Pak. ini. Ya, saya juga berterima kasih nih pada Bapak Ibu sekalian PIC Badan Usaha yang sudah menyempatkan waktu, dan kami berharap yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan pencerahan ya bagi kita semua, karena sebenarnya topik yang kita akan bahas atau yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini mungkin sudah beberapa kali terjadi, mungkin sudah beberapa kali ada pengalaman yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian atau karyawan ya, mungkin di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi masih ada beberapa pertanyaan yang muncul, ya, apalagi terkait munculnya Permenkes baru
yang baru di bulan Januari kemarin muncul, dan ini agak sedikit berbeda dengan Permenkes sebelumnya terkait dengan beberapa ketentuan yang mungkin dari sisi peserta ataupun fasilitas kesehatan ini bisa menjadi hal yang menyenangkan ya, atau membahagiakan, karena ini memberikan semacam fasilitas lebih bagi semua pihak. Ya, jadi yang disampaikan Pak Putri tadi terkait saya sampaikan ini sebenarnya reminder bagi kita semua terkait dengan bagaimana kita mendapatkan pelayanan atau menjalankan pelayanan atau mendapatkan pelayanan kesehatan ya di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan ini kan juga sudah ada di Perpres, kemudian juga di Permenkes yang terbaru ini juga ada. Kami berharap Bapak Ibu sekalian selaku PIC ini juga bisa memberikan informasi, tidak berhenti di Bapak Ibu sebagai PIC, diberikan juga atau di-sharing kepada semua karyawan, karena kami berharap dengan adanya kesempatan pada pagi hari ini, kejadian yang mungkin menimpa Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada di sini tidak terulang, kan mungkin bisa memberikan usulan ataupun perbaikan. Jadi kami berharap selain kami memberikan informasi, kami juga mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan membuka slide, saya hanya sekedar reminder bahwa sesuai dengan yang sudah berlaku ketentuan untuk setiap peserta program JKN ini apabila membutuhkan pelayanan kesehatan itu harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini alur rujukan berjenjang. Jadi mungkin sudah paham semua ya Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi ada beberapa perkecualian yang bisa ditempuh atau dijalani oleh peserta terkait dengan alur rujukan berjenjang ini. Itu apabila ada kejadian yang emergensi atau gawat darurat yang membutuhkan pelayanan harus segera sesuai dengan kebutuhan medis, ini boleh langsung masuk ke dalam unit gawat darurat di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini bisa di rumah sakit yang sudah bekerja sama ataupun rumah sakit yang belum bekerja sama dengan bpjs kesehatan. Jadi semua masih dalam lingkup ketentuan ya. Seperti itu. Jadi apabila itu sudah dilakukan dan tidak ada permintaan ataupun itu peserta meminta sesuatu di luar ketentuan, maka setiap pelayanan yang diterima itu tidak boleh ada tambahan biaya, ada biaya atau selisih biaya yang harus dibayar oleh peserta. Ya kan, tetapi itu peserta itu membutuhkan atau meminta suatu layanan atau suatu keperluan yang di luar ketentuan, nah ini ada resiko yang harus dibayar atau oleh peserta ya. Nah, resiko ini sebenarnya sejak terbitnya Perpres 82 tahun 2018 itu sudah lebih detail disebutkan, dan ada peraturan-peraturan turunan yang bisa dilihat atau dibaca oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan resiko yang bisa diambil dalam hal ini adalah serta membayar selisih biaya ya. Yang saya maksud seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pada saat peserta itu mengakses pelayanan kesehatan dan kemudian mendapatkan rujukan untuk berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, itu misalnya ada rumah sakit yang mempunyai pelayanan poli eksekutif, atau Bapak Ibu sekalian sesuai haknya seharusnya peserta ini misalnya menempati hak kamar kelas 2 karena kebutuhan dan ada keinginan untuk meminta kelas yang lebih tinggi,
maka itu diperkenankan untuk naik kelas. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketentuan-ketentuan ini sudah diatur melalui peraturan Presiden, kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan, mulai yang seingat saya memang ada Permenkes nomor 51 tahun 2018, dan itu sudah mengalami beberapa perubahan atau pembaruan atau revisi, sehingga yang terakhir ini ada Permenkes nomor 3 tahun 2023. Nanti dari Dr. Yusufa juga akan memberikan sedikit pencerahan ya terkait dengan Permenkes ini, dan bagaimana misalnya peserta ini apabila menginginkan untuk mendapatkan naik kelas. Ya, jadi ada naik kelas dari peserta, permintaan naik kelas dari peserta pada saat rawat inap, itu juga akan difasilitasi. Tentu dengan risiko yang akan ditanggung oleh peserta yang bersangkutan. Jadi hal-hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian, dari yang saya sampaikan ini bukan hal yang mustahil apabila nanti pada saat pasien peserta BPJS Kesehatan itu berobat di fasilitas kesehatan, kemudian menemui ada permintaan atau ada tagihan ya, gitu, yang disampaikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta. Ya. Jadi mungkin perlu diketahui juga adanya tagihan ataupun ada selisih biaya seperti ini dimungkinkan atau diperbolehkan, karena memang untuk memfasilitasi dari peserta yang menginginkan pelayanan yang lebih otomatis, ini menjadi hal yang sudah diperbolehkan secara lebih jelas lagi, karena sudah ada Permenkes yang lebih detail mengatur terkait hal tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari beberapa pertanyaan ataupun keluhan yang masuk ke kami, memang setelah kami coba untuk cross check, sudah kami konfirmasikan ke peserta ataupun ke pihak rumah sakit. Nah, ini memang ada beberapa hal yang atas permintaan dan persetujuan dari peserta, sehingga kami dari sisi pihak BPJS Kesehatan tidak bisa mengintervensi hal tersebut ya. Jadi kami mohon pada saat terjadi permintaan atau akan menimbulkan resiko terkait dengan biaya, mohon bisa dipastikan, mohon bisa dipahami juga ketentuannya seperti apa. Ya. Karena kalau sudah terjadi dan itu sudah di atas kertas tertulis dan itu sudah ditandatangani, maka itu akan menjadi suatu hal yang mengikat ya bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Karena itu kami berharap pada saat sebelum bertanda tangan atau pada saat sebelum menyetujui suatu hal yang di luar ketentuan, karena memang atas permintaan ya, itu mohon bisa ditanyakan atau didiskusikan juga dengan pihak yang terlibat di situ. Misalnya keluarga menginginkan naik kelas dari kelas yang seharusnya. Nah, pada saat mau tanda tangan, mohon bisa dikonfirmasikan ke rumah sakit. Atau kalau memang tidak yakin atau perlu penjelasan lebih detail lagi, monggo silakan menghubungi petugas BPJS Kesehatan yang bertugas bertanggung jawab terhadap rumah sakit tersebut. Kami menyebutnya itu BPJS 1 di situ. Jadi BPJS 1 ini petugas yang dari BPJS Kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk berkoordinasi dengan rumah sakit sesuai dengan BPJS 1 ini bertugas. Pada kesempatan kali ini, Mbak Putri kebetulan adalah saat ini ya sebagai BPJS 1 untuk RSUA Wati Husada. Jadi misalnya Bapak Ibu pada saat mengalami atau mendapatkan kendala terkait dengan pelayanan, baik pelayanan dari administrasi BPJS Kesehatan atau dari pihak rumah sakit, bisa berkoordinasi dengan Mbak Putri. Sampai dengan saat ini masih dipegang Mbak Putri ya, mungkin nanti akan ada perubahan, akan segera diinformasikan. Jadi kami ingatkan mungkin sebelum dilanjut oleh Dr. Yusufa, Bapak Ibu sekalian,
selisih biaya ini sangat dimungkinkan dan itu memang sudah diatur oleh peraturan yang lebih tegas ya. Kalau dulu zaman-zaman awal BPJS jalan, belum secara detail ada ketentuan terkait selisih biaya. Jadi kalau sekarang kita sudah lebih nyaman ya, karena sudah ada ketentuan yang mengatur sehingga batasan-batasan yang harus diketahui oleh berbagai pihak ini bisa dijalankan sesuai dengan ketentuannya. Dan saya juga berharap apabila ada kendala, mohon tidak disebar ke media dulu. Monggo silakan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait ya, mungkin dengan rumah sakit atau BPJS Kesehatan, sehingga nanti permasalahannya ini bisa segera terselesaikan dan mungkin kalau misalnya diperlukan ada mediasi ataupun ada pertemuan antara beberapa pihak yang dibutuhkan untuk terlibat, bisa difasilitasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mohon bisa diikuti alur rujukan berjenjangnya. Apabila mengalami kesulitan, apabila mendapatkan kesulitan, monggo silahkan berkoordinasi dengan BPJS 1 ataupun dari pihak rumah sakit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gandung atas penyampaian materinya ya, tadi sekilas terkait alur dan juga yang akan kita bahas pada siang kali ini. Selanjutnya kepada Dr. Yusufa dipersilahkan. Sebelumnya terlihat ya dokter untuk share screen-nya, PowerPoint-nya sudah terlihat ya? Suara saya nggak jelas? Oh ya, baik. Silakan dokter, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kami ucapkan kepada seluruh pihak yang ikut dalam acara pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, mungkin belum ada yang belum mengenal saya. Jadi saya adalah Dr. Yusufa Setiawan, Magister Hukum yang saat ini selaku Direktur RSI Mati Usada. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak BPJS Cimalang, Bapak Gandung, Mbak Putri, kemudian atas kerjasama yang sudah terjalin sangat baik selama ini. Lalu terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada rumah sakit kami sehingga acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini bisa terlaksana. Lalu kami sampaikan selamat bergabung ke dalam virtual Zoom pada siang hari ini, yaitu seluruh Vaskes, PIC rumah sakit ataupun petugas rumah sakit, rekan perusahaan serta stakeholder yang lain. Lalu kemudian di siang hari ini memang atas lindungan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga di siang hari ini acaranya dapat berjalan dengan lancar. Jadi sebelumnya pada kesempatan ini kami diberikan wadah yaitu untuk membicarakan terkait selisih biaya. Pada dasarnya memang selisih biaya ini mungkin belum ada yang belum mengenal terminologi atau kata dari selisih biaya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang RSI Mati Usada. Jadi profil maksud kami itu memang RS kami adalah RSI Mati Usada yang termasuk tipe J khusus. Kemudian kami saat ini sudah memiliki 43 rumah sakit. Kemudian untuk pelayanan yang kami adakan yaitu ada IGD 24 jam, rawat jalan, rawat inap, farmasi, laboratorium, dan radiologi. Jadi alhamdulillah di rumah sakit kami memang saat ini ada beberapa spesialis yang sudah membuka layanan seperti poliopsin, poliana, polimata, polibedah, polidalam, dan radiologi. Kalau opsin kami memang yang praktik ada beberapa spesialis seperti dokter maternal, fertilitas dan endokrinologi reproduksi, serta beberapa konsultan lain seperti onkologi dan urogynekologi dan reproduksi.
rekonstruksi. Yang kedua ada polispesialis anak, dan di sini juga ada polispesialis anak umum, ada konsultan endokrinologi anak, nutrisi dan metabolik, serta pediatri. Ya, next. Kemudian beberapa tindakan yang dapat dilayani di tempat kami, yang jelas karena kami adalah khususnya ibu dan anak, persalinan normal, baik itu normal ataupun ada metode ILA, ataupun SC, baik dengan SC biasa ataupun SC dengan metode ERAS dan penyembuhan yang lebih cepat. Kemudian ada tindakan histeroskopi, laparoskopi, dan operasi-operasi open lainnya seperti laparotomi, myomectomy, kistektomi, dan beberapa pelayanan rawat inap seperti fasilitas juga kami layani, termasuk juga ada program baik meskipun ataupun inseminasi. Next. Ya, jadi saat kita masuk ke dalam selisih biaya, memang pada dasarnya selisih biaya ini bagi vaskes adalah hal yang dapat mendukung adanya bisnis biaya pada pelayanan pasien itu memang ada. Dan kemudian informasi atau edukasi ini harapannya dapat tersampaikan kepada seluruh vaskes maupun petugas bahwa hal tersebut harus disampaikan secara transparan kepada pasien ataupun peserta. Dan kemudian sebelum saya membahas untuk Permenkes nomor 6 tahun 2018, sebenarnya Permenkes sebelumnya ada sejarah yang sudah pernah muncul, yaitu sebelumnya pertama kali kita akan membahas, ini belum saya sertakan di slide. Jadi cikal bakal peraturan terbaru itu adalah Permenkes nomor 52 tahun 2015, yaitu tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2016. Pada pasal 25 menjelaskan bahwa setiap pasien yang menghendaki perawatan kelas di atasnya, yaitu baik rawat jalan, itu maksimal 250.000. Kemudian kalau untuk peserta yang ingin naik kelas ke rawat inap selanjutnya, itu dasar kenaikan dasar selisih biayanya adalah berdasar dari tarif rawat inap. Jadi itu memang berbeda dari penjelasan Permenkes 1 bulan setelahnya muncul PMK yang kedua, yaitu PMK nomor 64 tahun 2016 tentang perubahan pertama, PMK nomor 52 tahun 2016, yang menjelaskan memang tarif rawat inap eksekutif biaya tetap 250.000 maksimal tambah selisih biayanya. Kemudian pasien yang naik kelas dari kelas 2 ke kelas 1 tambahan biayanya yaitu selisih biaya yang ditagihkan antara tarif rawat inap yang lebih tinggi dengan tarif rawat inap sesuai hak peserta. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum adanya Permenkes nomor 6 ini ada Permenkes nomor 4 tahun 2017, di mana hal ini, Permenkes ini adalah perubahan kedua atas PMK nomor 52 tahun 2016. Dan disinilah mulai muncul perbedaan terminologi, yaitu kalau sebelumnya di perubahan pertama dinyatakan bahwa penambahan selisih biaya ke naik kelas dari kelas 1 ke kelas VIP itu adalah tarif rawat inap, tetapi ketika masuk ke Permenkes nomor 4 tahun 2017 untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang naik kelas itu patokan selisih biaya adalah dari 75% tarif inajibijis dan selisih tarif inajibijis. Jadi sederhananya adalah baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 boleh naik kelas ke kelas hak rawat inap di atas hak peserta. Ketika ada pasien kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang ingin naik kelas ke kelas VIP, itu diperbolehkan, tetapi tambahan atau selisih biayanya adalah yaitu sebesar 75% dari tarif inajibijis kelas 1. Nah, menariknya ketentuan ini ketika masuk ke Permenkes selanjutnya, yaitu Permenkes nomor 6 tahun 2015 menyatakan bahwa dalam beberapa ada perubahan di beberapa ayat, yaitu next. Jadi di sini kita lihat lagi lebih dalam. Nah, ada
pada pasal 25 ayat 3 disebutkan bahwa peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan kelas rawat inap lebih tinggi dari haknya harus membayar selisih biaya. Nah, perbedaan dari tahun sebelumnya atau dari Permenkes sebelumnya yaitu next, tarif rawat jalan eksekutif itu naik menjadi dari 250 menjadi 400.000. Kemudian untuk yang naik kelas dari kelas 1, 2, 3 itu bisa naik kelas dengan menambah selisih biaya tarif inap medis antara kelas di atasnya dan kelas hak rawat inap peserta. Kemudian peraturannya sama dengan Permenkes sebelumnya yang menyatakan bahwa untuk kelas pasien peserta kelas 1, 2, 3 yang ingin naik ke kelas VIP itu tambahannya adalah 75%, yaitu dari tarif inap medis kelas 1 yang dibayarkan. Nah, kemudian setelah itu pada tahun 2000 next. Nah, ini sama ya. Nah, ini sama seperti ini. Jadi secara sederhana baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu boleh naik kelas. Tapi bagi peserta yang ingin naik kelas ke kelas VIP tambahannya adalah selisih 75% dari tarif inap medis kelas 1. Next. Ya, dalam pasal 25 ayat 3 sama seperti yang saya jelaskan tadi, memang selisihnya adalah tarif inap medis tadi. Next. Nah, catatan yang bisa kita ambil dari beberapa perubahan dari Permenkes yang nomor 6 tahun 2015 menyatakan bahwa kelas 1, 2, 3 berhak untuk memilih kelas perawatan rawat inap lebih tinggi dari haknya. Pasien kelas 3, pasien dengan hak rawat kelas 3 berhak naik tidak hanya satu tingkat di atas kelas perawatan, tetapi juga dapat naik ke kelas di atas kelas perawatan kelas 1, yaitu kelas VIP. Next. Setiap pasien yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap lebih tinggi dari haknya dikenakan selisih biaya, yaitu biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Next. Nah, bagi pasien kelas 3 yang ingin naik ke kelas di atas kelasnya, yaitu kelas 1 atau kelas 2, tambahan selisih biayanya adalah selisih antara nominal tarif inap medis kelas 3 ke kelas 2 atau kelas 3 ke kelas 2 dan kelas 1. Nah, bagi yang ingin naik ke kelas VIP, dikenakan selisih biaya sebesar 75% dari tarif inap medis kelas 1. Next. Nah, kita saat ini masuk ke peraturan yang telah berlaku dan diundangkan pada tanggal 9 Januari 2023, yaitu PMK nomor 3 tahun 2023. Nah, di PMK ini memang mengatur tentang sederhananya adalah pembaharuan dari PMK nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Dan mulai berlaku tertanggal 24 Januari 2023. Next. Dan terdapat beberapa perubahan dari Permenkes yang sebelumnya, itu perubahan tercantum dalam pasal 48 ayat 1 hingga ayat 11. Next. Pasal 48 ayat ketiga memang menjelaskan sama seperti sebelumnya, yaitu peserta yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif atau rawat inap yang lebih tinggi harus membayar selisih biaya setiap episode rawat jalan eksekutif atau rawat inap dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu rawat jalan eksekutif ketentuan selisih biayanya adalah paling banyak 400.000. Next. Kemudian hak rawat kelas 2 naik ke kelas 1 ketentuan selisih biayanya adalah selisih biaya tarif inap medis pada kelas rawat inap kelas 1 dengan tarif inap medis pada kelas rawat inap kelas 2. Next. Hak rawat inap kelas 1 yang naik ke kelas di atas kelas 1, ketentuannya adalah selisih tarif inap medis kelas 1 dengan tarif kelas di atasnya, yaitu sebesar 75% dari tarif inap medis. Itu berlaku juga sama dengan bagi pasien yang ingin naik dari pasien BPJS kelas 2 yang ingin naik ke kelas VIP, ketentuannya sama, tetapi tambahannya adalah selain membayar selisih tarif inap medis antara kelas 1 75% tadi, ditambah selisih tarif inap medis antara kelas 2 dan kelas 1. Next. Nah, ketentuan selisih biaya hak rawat inap kelas 1 naik ke kelas di atas kelas 1
dan hak rawat inap kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak berlaku apabila biaya penanganan rawat inap di RPTL tidak melebihi tarif inabilitas sesuai aturan. Ya, next. Nah, dalam hal selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 dibayar oleh pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan atau AKT, maka ketentuan selisih biaya dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja atau AKT dengan FKRTL. Next. Nah, hal yang menarik dari Permenkes terbaru ini adalah yang pertama, hanya pasien BPJS kelas 1 dan kelas 2 yang berhak untuk memilih kelas pelayanan rawat inap lebih tinggi dari hal ini berbeda dengan Permenkes yang sebelumnya. Dan poin kedua yaitu pasien dengan hak rawat inap kelas 3 tidak berhak naik kelas perawatan di atasnya. Nah, kenapa dok kok kelas 3 tidak boleh naik kelas? Itu kembali nanti saya kembali ke BPJS untuk penjelasannya ya. Untuk poin ketiga, pasien kelas 2 yang naik di atas kelas naik kelas pelayanan rawat inap ke kelas di atas yaitu kelas 1 dikenakan selisih biaya tarif inabilitas antara kelas 2 dan kelas 1 kelas di atasnya yaitu kelas 1. Dan hal ini poin ketiga sama dengan Permenkes yang sebelumnya. Poin keempat juga sama, yaitu setiap kenaikan kelas perawatan rawat inap ke kelas VIP selalu dikenakan selisih biaya sebesar 75% dari tarif inabilitas kelas 1. Next. Ya, next. Nah, mungkin bagi para pemangku kebijakan ataupun para petugas rumah sakit mungkin telah memahami tarif inabilitas itu apa. Tetapi pada dasarnya bagi stakeholder yang lain atau perusahaan atau instansi harus memahami bahwa memang dalam pelayanan BPJS sendiri memang ada acuan nominal paket biaya yang memang diberikan kepada peserta sesuai dengan klaim diagnosis masing-masing. Nah, biaya dari selisih yang dibayarkan disesuaikan dengan diagnosis masing-masing pasien dan tidak selalu antara pasien A dengan diagnosis yang sama itu sama dengan pasien B. Nah, acuannya yaitu adalah tarif inabilitas. Nah, sederhananya tarif inabilitasnya berbeda. Paling kita ambil contoh dari rumah sakit kami. Tarif inabilitas baik SC ataupun personel normal pasti berbeda. Sama halnya seperti pasien dengan diagnosis kista yang dilakukan tindakan histektomi pasti berbeda antara pasien yang dirawat dengan apendisitis yang dilakukan operasi apendektomi. Nah, pembayaran selisih biaya. Nah, ketika dok bagaimana kalau misalnya sebelumnya yang rekan-rekan harus pahami bahwa ketentuan ini memang berlaku ketika peserta atau misalnya yang pekerja itu memang difasilitasi oleh asuransi BPJS. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan yang memiliki asuransi selain BPJS yang itu disebut sebagai asuransi kesehatan tambahan. Nah, pembayaran selisih biaya yang dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan, besaran ketentuan selisih biayanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara RKTL atau rumah sakit. Ya. Nah, berikut penjelasan selisih biaya dari kami dan ini PIC rumah sakit kami. Jika nanti memang ada hal-hal yang ingin rekan-rekan atau pihak-pihak ingin bertanya terkait selisih biaya di rumah sakit kami, monggo dapat menghubungi beberapa PIC di rumah sakit kami. Dan yang paling penting dari poin-poin tadi, memang dari FKTL atau rumah sakit memang berkewajiban sesuai dengan pasal 48 ayat 9, yaitu wajib menginformasikan ketentuan mengenai selisih biaya kepada peserta atau anggota keluarga sebelum peserta menerima pelayanan kesehatan. Sama seperti yang Pak Gandung katakan bahwa sebelum panjenengan saudara pasien yang menandatangani inform consent harus memastikan pasien memahami atau keluarga pasien memahami berapa ketentuan selisih biaya. Kemudian berikut demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait selisih biaya, dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian dan pemaparan terdapat kesalahan kata baik ini sengaja atau tidak sengaja. Kesalahan datangnya dari kami, dan beneran datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Yusufa atas pemaparan yang sangat luar biasa. Baik, langsung saja Bapak Ibu mungkin di forum ini dipersilakan Bapak Ibu PIC Badan Usaha jika ada pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaannya yang open cam silahkan untuk 2 orang boleh di raise hand. Atau untuk Mbak Bella mohon dibantu dilihat ada Bapak Ibu barangkali yang sudah raise hand. Dipersilakan Bapak Ibu atau misalnya mau tanya lewat kolom komentar juga boleh nih Bapak Ibu. Karena ini materinya sangat luar biasa ya terkait selisih biaya dan juga tadi sudah disampaikan juga terkait profil Melati Husada. Jadi boleh nih, boleh bertanya terkait tadi yang disampaikan dari Bapak Gandung ataupun dari Dr. Yusufa, baik terkait rumah sakitnya nih. Misalnya ada yang mau tanya fasilitas atau apa juga boleh ya dokter ya. Baik, atau mungkin terkait tadi yang disampaikan di materinya sangat bagus nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dari PIC bisa disampaikan juga kepada karyawan-karyawannya informasi tambahan nih. Boleh mungkin sudah ada yang raise hand? Monggo silakan. Mbak Putri sedikit menambahkan juga ini Boleh silakan sebagai Pak. pencerahan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Permenkes baru ini, kita semua juga berharap proses pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun yang dilakukan di rumah sakit ya, itu tidak ada halangan atau kendala apabila pada saat peserta ini menginginkan naik kelas dan yang bersangkutan ini punya asuransi kesehatan tambahan ataupun dari perusahaan itu juga sudah membackup ya, dan ternyata naik kelas pada saat rawat inap, itu juga bisa dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit sehingga nanti selisih biaya tersebut akan menjadi tanggungan dari asuransi kesehatan tambahan ataupun dari perusahaan. Nah, ini prinsip ini sebenarnya kalau di dunia asuransi dikenal dengan COB ya, Coordination of Benefit. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung kalau ternyata nanti setelah minta sesuatu apa ya istilahnya mau kenaikan kelas ya, rawat inap, dan ternyata timbul biaya karena memang sudah ada permintaan tadi. Nah, itu biayanya bisa ditanggung atau dialihkan ke asuransi tambahan tersebut. Ya, dengan catatan memang sudah mempunyai asuransi tambahan. Kalau memang perusahaannya ini tidak kerjasama dengan asuransi, tapi mempunyai anggaran yang memang untuk mengcover karyawan yang misalnya ada kelebihan biaya tersebut. Nah, itu juga bisa dikoordinasikan ya dari perusahaan dengan rumah sakit ya, khususnya mungkin kalau saat ini dengan pihak dari RSI Husada. Mungkin dari pihak Melati Husada juga bisa membuka informasi bagaimana cara bekerja sama nanti. PIC membutuhkan koordinasi dengan rumah sakit. Ya, jadi sampai dengan berapa misalnya yang ditanggung oleh perusahaan, atau bagaimana mekanismenya, nah, itu silakan dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit sehingga pada saat nanti rawat inap kemudian naik kelas tidak perlu bingung atau tidak perlu keluar uang. Jadi cukup dengan adanya perjanjian kerjasama dengan rumah sakit ini sudah pulang tanpa harus tinggal KTP misalnya. Ini juga bisa dilakukan ya. Jadi koordinasi seperti ini saya kira bisa dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan. Ini kayaknya sudah ada pertanyaan Mbak Putri. Oke. Ya baik, di kolom chat sudah ada pertanyaan. Ini dari Bapak Agung ya, dari PT Wahana Era Sejahtera ya. Pertanyaannya, boleh diberi gambaran langsung atau contoh penanganan operasi sampai rawat inap di kelas 1, 2, mungkin naik kelas ya? Atau ini mungkin dari Bapak Agung? Contoh penanganan operasi sampai rawat inap di kelas 1 dan 2, maksudnya seperti itu ya. Dan apa semua asuransi bisa dikombinasi dengan BPJS Kesehatan dan semua RS member BPJS Kesehatan, apakah sudah bisa semua? Mungkin dipersilakan untuk langsung Dr. Yusufa atau Pak Gandung terlebih dahulu. Ya mungkin sedikit ini ya dari saya dalam hal seperti ini ya, maksudnya gini. Rumah sakit bekerja sama dengan pihak asuransi atau dengan perusahaan ini yang tahu dari pihak rumah sakit. Dalam arti misalkan seperti ini yang ditanya oleh Pak Agung, kalau ada
peserta dari perusahaan, kemudian rawat inap, terus naik kelas, kemudian pasti akan muncul selisih biaya. Nah, asuransi mana yang bisa menjamin selain BPJS ya, tentunya sebagai penjamin pertama tadi, penjamin pertamanya, pihak rumah sakit nanti bisa memberitahukan asuransi yang bekerja sama dengan rumah sakit mana saja. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin prosesnya jauh lebih mudah. Jadi bisa boleh dibilang kalau dari sisi BPJS Kesehatan, kami sudah tidak masuk ke ranah asuransi kesehatan tambahannya. Jadi perusahaan bisa bekerja sama dengan asuransi kesehatan tambahan manapun sesuai dengan kebutuhan ataupun pilihan. Nah, terkait dengan asuransi kesehatan tambahan ini bekerja sama dengan rumah sakit tertentu atau rumah sakit mana, ini juga bisa dikoordinasikan dengan pihak rumah sakitnya. Ya, karena dari kami tidak masuk ke ranah yang sama. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Dr. Yusfa bisa memberikan informasi asuransi apa yang bisa secara langsung bisa nanggung ya bersama dengan pihak rumah sakit. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bisa saya menjawab beberapa pertanyaan. Jadi dari Pak Agung ya Pak ya. Baik, kalau untuk terkait adanya seumpama operasi terapi itu naik ke kelas 2 begitu. Dari kelas 2 naik ke kelas 1 ya. Ya, jadi kalau seumpama memang operasinya itu operasi ada banyak Bapak ya. Jadi ada operasi mungkin SC, ada operasi mungkin kista, ada operasi mungkin spermatomium. Jadi bagi pasien yang ingin naik kelas ke kelas 1 memang sesuai dengan tarif dari masing-masing diagnosis. Dan itu nanti selisihnya ketika hanya naik kelas dari kelas 2 ke kelas 1, otomatis yang ditambahkan adalah sisi biaya dari biaya tarif medis kelas 2 ke kelas 1 ada berapa. Biasanya kisarannya mungkin ada yang 600.000, ada yang 800.000, ada yang 1 juta, itu tergantung dari diagnosisnya. Itu tidak bisa saya sebutkan karena harus melihat dari sistem sendiri. Tetapi ketika nanti terkait asuransi kesehatan tambahan yang memang ada, itu berapa biayanya, itu kembali ke jenis asuransi yang panjenengan miliki. Nanti ketika informasi tambahan itu seperti apa, itu nanti mohon bisa menyampaikan ke PIC kami Bapak untuk lebih jelasnya ya, karena memang berbeda-beda. Terus kemudian yang kedua, disebutnya Bapak peserta PPU. Ya, ya jelas bisa Bapak. Ketika memang panjenengan memang akan naik kelas, dipersilakan monggo. Tetapi tambahannya memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa tambahannya tarif ineligibilitas kelas 1 dengan kelas 2 berapa, tarif ineligibilitas kelas 1, 2, 3 berapa, 1 dan 2 berapa, atau misalnya kelas 1 mau ke VIP itu berapa, itu sesuai dengan tarif ineligibilitas dan dengan nominal yang bervariasi. Ini untuk keluhan di rawat inap atau rawat jalan Bapak Ibu. Jadi memang untuk biaya pengobatan di kasus sudah bagaimana? Terkait keluhan yang memang panjenengan alami dalam pelayanan di rumah sakit kami, memang monggo dikomunikasikan. Terkadang memang seharusnya pelayanan itu memang tertanggung seluruhnya. Jadi baik rawat inap ataupun rawat jalan memang sebenarnya memang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dan nanti keluhan yang Anda alami, monggo kami tampung dan silakan menghubungi nanti PIC kami ya Bapak, ketika ada keluhan seperti ini. Kemudian ada lagi yang lain? Untuk Pak Garung ada tambahan Pak untuk jawaban dari ini, dari 2 penanya terbawah tadi Pak. Yang di bawah mungkin ada tambahan? Saya kira masih sama ya, dari yang dijelaskan oleh Dr. Yusfa tadi sudah memberikan gambaran yang lebih nyata ya
Karena selain dari praktisi ya, dari rumah sakit bisa memberikan seperti apa ini gambarannya. Nah, memang perhitungan berapa besarannya biaya yang harus ditanggung ini memang tidak bisa langsung diketahui secara detail ya, karena yang namanya pada saat proses pelayanan kesehatan ini bisa jadi diagnosanya ini entah itu bertambah atau mungkin bisa jadi berubah. Dalam arti awalnya mungkin ya ini sepemahaman orang awam mungkin ya, hanya demam. Ternyata setelah diperiksa ada beberapa tambahan ataupun penyakit-penyakit penyerta yang muncul diketahui. Ya, ini otomatis kan akan berubah juga diagnosanya. Nah, otomatis besaran selisih biaya yang akan dibayarkan itu harus ditunggu sampai dengan benar-benar sudah tidak ada lagi diagnosa tambahan. Ini pasti akan ranahnya masuk ke ranah dokter penanggung jawab. Prosesnya pasti akan bergantung pada dokter yang memeriksa. Kalau memang sudah diketahui diagnosanya memang fix atau memang itu harus ditangani, itu baru nanti akan terlihat berapa besaran selisih biayanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biasanya dari pihak rumah sakit akan memberikan range ya, dari ini range ini jangan dianggap sebagai harga matinya ya atau harga pastinya ya, karena belum tentu range itu yang akan menjadi nilai akhirnya, karena dari dokter pasti akan melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan medis atau komunikasi medisnya sehingga akan didapatkan diagnosa yang final. Nah, itu nanti akan baru muncul nilai rupiah yang pasti sebagai selisih. Nah, karena itu monggo silakan berkoordinasi, komunikasi dengan pihak dokter. Jangan sampai Bapak Ibu istilahnya itu kaget ya di belakang. Ya, karena dari rumah sakit ini biasanya memberikan range, karena range-nya ini belum fix. Nah, silakan dikomunikasikan dengan keluarga apabila memang ada kebutuhan ataupun menginginkan naik kelas ya. Maka selisih ini biasanya terkait dengan kenaikan kelas. Jadi itu yang akan disampaikan oleh rumah sakit, biasanya akan sekitaran segini atau perkiraannya itu segini, antara sekian sampai sekian. Itu biasanya juga akan menjadi informasi awal dari peserta supaya bisa menyiapkan biaya tersebut. Tetapi mohon komunikasi dengan pihak rumah sakit. Dalam hal ini mungkin petugas medis ataupun dokter supaya tidak terlalu kaget nanti ya, dalam arti ternyata nilai selisihnya besar misalnya gitu ya, itu pasti akan sudah dijelaskan terlebih dahulu ya. Sakit. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ya dari PT Makmur Jaya ya, pengobatan di vaskes ya, pengobatan di alur pengobatan di vaskes ya tetap sama ya Bapak Ibu sekalian, dari vaskes tingkat pertama. Kalau memang dari vaskes tingkat pertama itu membutuhkan penanganan oleh dokter spesialis, maka dari vaskes pertama ini akan otomatis memberikan rujukan ke rumah sakit. Ya, jadi rujukan ini tidak atas permintaan, tapi atas indikasi medis yang sudah ditetapkan oleh dokter tingkat pertama. Nanti akan diberikan rujukan dan akan mendapatkan pelayanan di dokter spesialis ya. Ini terkait dengan biaya pengobatan di vaskes. Nah, ini kami juga perlu mendapatkan informasi detail ya Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan biaya pengobatan ini seperti apa. Karena kami sudah beberapa kali juga mendapati kejadian yang ternyata ini sebenarnya memang harusnya seperti ini. Kami juga perlu detailnya seperti apa kalau memang Bapak Ibu ini berkenan. Kami diberikan informasinya sehingga kami juga ada kesempatan untuk menelusur dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tapi yang jelas, seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, pada saat Bapak Ibu sekalian itu akses pelayanan kesehatan dan menginginkan ada pelayanan tambahan atau ada kenaikan kelas ya kalau di rumah sakit, itu mohon bisa dikomunikasikan. Mohon bisa disampaikan atau mohon bisa didiskusikan
dengan pihak rumah sakit, sehingga tidak kejadian yang seperti ini ya, mungkin mengeluh ada biaya tambahan, ada info terlebih dahulu. Ini juga perlu dikomunikasikan. Nah, kalau memang ternyata sudah kejadian, nah ini monggo silakan menghubungi petugas BPJS 1. Kejadiannya di rumah sakit mana, bisa menelpon atau men-chat WA ya. Ada petugas kami dan itu sudah kami pasang fotonya. Kalau di rumah sakit Melati Husada ini Mbak Putri pakai rompi kuning ya, bukan rompi kuning, rompi oranye, dan di situ ada nomor HP-nya. Silakan dihubungi. Atau kalau memang sudah pulang, ternyata sudah tidak di rumah sakit lagi, bisa mengajukan atau mengajukan pengaduan ini melalui aplikasi mobile JKN. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, monggo silakan download aplikasi mobile JKN, sehingga nanti kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dan belum sempat melakukan pengaduan di rumah sakitnya, bisa melakukan pengaduan melalui aplikasi mobile JKN. Jadi nanti petugas yang di rumah sakit tersebut, maksudnya di wilayah rumah sakit tersebut, itu yang akan memberikan respon. Petugas BPJS ya, yang memberikan respon. Nanti akan dihubungi lebih lanjut dan akan dikonfirmasi kejadiannya seperti apa dan di mana. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya begini, jangan segan untuk berkoordinasi ataupun berkomunikasi ya, baik kepada rumah sakit ataupun kepada BPJS Kesehatan. Silakan, kami juga membuka layanan untuk pengaduan, baik itu melalui aplikasi mobile JKN. Kami juga punya yang namanya care center. Care centernya di nomor 165, ini bisa langsung dihubungi melalui HP atau datang ke kantor BPJS terdekat. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, tidak perlu ragu, tidak perlu segan untuk memberikan atau meminta informasi atau memberikan pengaduan ke BPJS Kesehatan. Mungkin itu Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Gandung. Mungkin yang terakhir dari Dr. Yusufa ada yang ingin disampaikan kembali, Dok? Baik, terima kasih Mbak Gandung. Ini memang benar yang disampaikan, memang untuk terkait sesi biaya itu informasi kami sudah transparan, jadi silakan nanti bertanya terkait dokter saya tanggal berapa, saya tugas, Mbak saya tanggal berapa dan sebagainya, monggo ditanyakan di tugas kami, tapi hal tersebut baru bisa kami pastikan ketika panjenengan ataupun keluarga ataupun kerabat panjenengan periksa ke rumah sakit dan kita mengetahui diagnosis bagaimana. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Gandung bahwa penambahan biaya itu tidaklah fix. Jadi itu kembali kami sesuaikan sesuai dengan sistem diagnosis panjenengan itu. Jadi nanti harus ada keterbukaan bahwa kok saya di sini misalnya jauh, mungkin di RSA saya 5 juta, mungkin di sini kok saya 4 juta, kok beda ya Pak ya. Mungkin diagnosis di rumah sakit yang lain itu bukan diagnosis yang panjenengan alami. Memang tadi seperti yang saya katakan, pasien dengan mungkin ya sakit paru seperti ini jelas berbeda tarif medisnya dengan pasien yang akan tindakan fisik, jelas berbeda. Maka dari itu ketika ada informasi yang rekan-rekan dapatkan dari mungkin keluarga, rekanan, saya kok di sana tidak nambah, saya kok di sini nambah, kok sebagainya, sekian, mungkin bisa diklarifikasi terlebih dahulu keluarga tersebut sakit apa, keluhannya apa, kemudian diagnosis utama, diagnosis yang lain selain diagnosis utama itu apa, itu jelas mempengaruhi dari nominal. Jadi harapannya silakan nanti bertanya di petugas kami, karena bagaimanapun terkadang pun juga begini, nominal yang disampaikan di depan ketika nanti akan pulang itu juga bisa berbeda, karena yang saya mungkin ada penyerta lain yang dengan diagnosis utama ada diagnosis tambahan yang lain, kira seperti itu. Jadi akhirnya nominalnya juga berbeda. Jadi ketika ada yang kurang jelas, kami membuka kesempatan silakan berkomunikasi dengan PIC rumah sakit kami. Tidak hanya PIC BPJS rumah sakit, tetapi PIC rumah sakit kami ada beberapa, silakan dihubungi agar nanti bisa lebih clear dan lebih jelas terkait informasi ini. Mungkin dari saya sekian.
Baik, terima kasih banyak Dokter Yusufa dan Bapak Gandung. Dan begitu berakhir juga, mohon maaf Bapak Ibu waktunya karena sudah jam 12 ya. Jadi sudah berakhir pula. Bagaimana Dokter? Menyampaikan pantun. Oh boleh, Dokter mempunyai pantun silakan nih Dokter. Jalan-jalan ke kayu tangan, mampir dulu beli garam. Cakep. Regulasi baru BPJS sudah diundangkan, pelayanan semakin baik dan menyenangkan. Baik, cakep. Terima Yang kasih kedua lagi ya, Dokter. Iya. Baik. Oh boleh. Silakan, Jalan-jalan ke Dokter. Jalan Kawi, Cakep. jangan lupa mampir ke Rodi Titomi. Hak naik kelas pasien dapat terlayani, sesi biaya menjadi sos. Baik, terima kasih banyak Dokter. Pantun yang sangat luar biasa nih. Saya tidak menyiapkan pantun nih, kalah sama Dokter. Oke, sebelumnya Bapak Ibu ada tambahan mungkin nanti bagi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gandung bahwa di BPJS juga ada petugas BPJS 1 yakni petugas BPJS siap membantu. Nanti mungkin lewat Mbak Bella kami share juga terkait nomor HP dan pembaharuan petugasnya memegang rumah sakit mana aja nih. Jadi ini juga membantu selain tadi sudah disampaikan dari Dokter Yusufa dari pihak Rumah Sakit Melati Usadaya RSI Amelhus juga sudah ada nomor-nomornya. Berikut juga dari petugas BPJS. Begitu ya Bapak Ibu. Tadi sudah sangat jelas dan informatif sekali yang disampaikan dari Dokter Yusufa ataupun Bapak Gandung. Bapak Ibu jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti silahkan bisa disampaikan ke RO-nya masing-masing untuk nanti juga dikonfirmasikan kepada kami baik dari BPJS ataupun rumah sakit. Baik Bapak Ibu tidak terasa ya sudah mungkin kurang ya nanti waktunya mungkin nanti bisa di lain waktu kita bisa berjumpa dan bertemu lagi di RO Mendengar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu PIC juga narasumber yang sangat luar biasa. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih. Baik, cukup sekian mungkin ini dari Mbak Bella ada penutupan atau langsung dari saya nih Mbak Bella. Bisa langsung ditutup aja Mbak Putri, silakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Selamat beraktivitas. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Terima kasih.